Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, meet me again in Science Lesson Grade 4. Pada hari ini kita akan belajar tentang what are the states of matter. Apa itu bentuk-bentuk dari materi. Namun pastikan sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa ada 3 bentuk materi, yaitu solid, liquid, and gas. Padat, cair, dan gas. Silakan amati gambar berikut ini. Kita analisis mana yang solid, mana yang liquid, dan mana yang gases. Oke, pastinya yang solid di sini kita tunjuk ke bagian mainan kapal yang warna biru. Di sini adalah solid. Selanjutnya, water, air itu adalah liquid. Dan panah selanjutnya menunjuk ke udara di sekitar akuarium kecil ini. Ini adalah gases atau gas. Next, kita selanjutnya akan belajar tentang properties of solid atau sifat-sifat dari benda padat. Sifat yang pertama bisa dilihat dari gambar berikut. Marble di sini adalah sebagai solid. Marble kita masukkan ke tempat yang berbeda, bentuknya berbeda, namun marble menunjukkan bentuk yang sama, tidak akan berubah. Jadi, sifat yang pertama dari solid has definite shapes, memiliki bentuk yang tetap. Walaupun berbeda tempatnya, solid tidak akan berubah bentuknya. Jika kita ingin merubah bentuk dari solid, kita harus melakukan beberapa force atau gaya. Contohnya, ketika ingin merubah bentuk dari piring, kita harus memukulnya ataupun membantingnya, sehingga bentuk awal dari plate itu akan berubah. Contoh lagi, ketika kita akan merubah bentuk dari botol, kita harus meremasnya atau mengguntingnya sehingga bentuk asal dari botol tersebut akan berubah. Ya, kita harus menggunakan force atau gaya. Namun sifat asal dari solid itu has definite shape, memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua, sifat dari solid has definite volume. Walaupun kita menekan batu bata ini sekeras mungkin, batu bata ini tidak akan berubah bentuknya, tidak akan berubah isinya. Dia akan tetap segitu, tidak akan mengecil ataupun tidak akan membesar, sehingga solid has definite volume. Next, how about sponge? Bagaimana dengan sponge? Sponge yang untuk mencuci piring biasanya ya. Sponge itu solid, but kalau kita remas akan mengecil. Kalau kita tekan, sponge akan mengecil. Bagaimana dengan hal ini? Ya, a sponge contain a lot of air. Sponge itu mengandung banyak udara. When you compress it, ketika kalian menekannya, the air is squeezed out. Udara di dalam sponge akan keluar. Jadi, di dalam sponge itu ada banyak udara, sehingga ketika kita menekannya, udara tersebut akan keluar. Itu yang menyebabkan sponge mengecil. Next, properties of liquid. Sifat-sifat dari benda cair. Silakan amati gambar berikut. Ada cairan yang berwarna biru, kita masukkan ke wadah yang berbeda-beda. Apa yang terjadi? Ya, air atau liquid di sini no definite shape, tidak memiliki bentuk yang tetap. Namun it flow to take the shape of each container. Liquid di sini mengikuti bentuk dari wadahnya. Ya, wadahnya kecil seperti ini, dia akan mengikuti bentuknya. Dan bentuk wadah yang lain, dia akan mengikutinya. How about rice and salt? Bagaimana dengan beras dan garam? Nah, kalau kita lihat beras yang banyak dan garam yang banyak kita masukkan ke suatu wadah, sepertinya beras dan garam ini akan mengikuti bentuk wadahnya. Namun, ternyata tidak. Jika kita mengambil rice 1 butir saja, rice ini tidak akan berubah bentuknya walaupun berbeda tempatnya, karena rice and salt adalah solid.
Oke, sifat yang selanjutnya dari liquid has definite volume, memiliki volume yang tetap. Walaupun kita memasukkan ke tempat yang berbeda, tapi isinya akan tetap. Contohnya ketika Tom memasukkan ke gelas ukur, di situ ukurannya 250 ml. Dia pindahkan ke gelas ukur yang lain yang berbentuknya berbeda, maka volumenya akan tetap 250 ml. Selanjutnya, it cannot be compressed. Liquid itu tidak bisa dikompres atau diperkecil isinya. Contohnya ketika kita memasukkan liquid ke suntikan ini, kita tutup bagian atas suntikannya, kita tekan dari bawah. Di sini liquid tidak akan mengecil isinya, dia akan tetap segitu. Kita akan kesulitan untuk menekannya karena volumenya tetap. Next, properties of gas. Sifat-sifat dari gas. Amatilah gambar berikut. Di sini ada beberapa balon yang berbentuknya berbeda. Sifat yang pertama dari gas, no definite shape, tidak memiliki bentuk yang tetap. Ia akan mengisi seluruh ruangan dari benda yang dia isi. Contohnya di sini ada balon yang berbentuk bulat utuh, ada yang berbentuk lonjong, dan ada yang berbentuk bintang. Udara akan mengisi ruangan dari benda-benda ini dan mengikuti bentuknya. Each flow to take the shape of each place. Jadi dia akan mengalir ke seluruh ruangan dari benda tersebut dan mengikuti bentuknya. Next, sifat yang selanjutnya, gas no definite volume, tidak memiliki bentuk atau tidak memiliki isi yang tetap. Volumenya itu berubah-ubah. Contohnya, ketika kita memasukkan gas ke dalam suntikan ini, ya, kita tutup bagian atas suntikannya, lalu kita tekan, maka kita akan mudah untuk menekannya. Tidak seperti liquid tadi, kita akan susah karena volumenya itu tetap. Namun, kalau volume dari gas itu akan bisa berubah ketika kita menekannya. It can be compressed, bisa ditekan sehingga volumenya akan menyusut. Kalau kalian tidak percaya, cobalah kalian ambil suntikan dan lakukan percobaan ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke particle in a solid. Di sini bentuk partikel dari benda padat itu saling berdekatan, ya. Padat, rapat itu partikel dari solid. Posisinya itu fix, ya, padat dan penuh isinya partikelnya. Bagaimana dengan yang lain? Nah, yang ini partikel dari liquid. Liquid di sini partikelnya juga saling rapat, namun posisinya itu tidak fix, ya, tidak rapi seperti yang solid tadi. Masih ada celah-celah yang kosong, yang di situ tidak ada partikelnya. Mereka saling pindah satu sama lain. Kalau yang solid tadi itu sudah fix seperti itu, tidak berpindah-pindah. Kalau yang liquid masih ada ruangan-ruangan kecil yang bisa membuat partikelnya berpindah-pindah. Bagaimana dengan gas? Nah, partikel dari gas di sini saling menjauh, tidak ada yang berdekatan. Posisinya juga tidak tetap, masih berpindah sana, berpindah ke sini. Dan perpindahannya itu juga sangat cepat, tidak seperti liquid dan tidak seperti solid. Nah, sangat berbeda, ya. Nah, di sini kita punya tabel perbandingan antara solid, liquid, dan gas. Yang pertama, kita membandingkan tentang definite shape. Does it have a definite shape? Apakah solid, liquid, dan gas itu memiliki bentuk yang tetap? Kalau solid, yes, bentuknya tetap. Liquid, no, bentuknya tidak tetap. Dan gas juga no, bentuknya juga tidak tetap. Can it flow? Bisakah matter ini mengalir? Kalau solid, no, tidak bisa mengalir. Liquid, yes, bisa mengalir.
dan gas? Yes. Does it have a definite volume? Apakah materi-materi ini memiliki volume yang tetap? Solid? Yes. Liquid? Yes. Dan gas? No. Can it be compressed? Apakah materi ini bisa ditekan? Solid? No. Liquid? No. Dan gas? Yes. Jadi di sini sudah terlihat perbedaan dari sifat-sifat solid, liquid, dan gas. Kalian bisa menghafalkan atau memahami tabel ini untuk memudahkan kalian mengetahui apa perbedaannya. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.